Dari Pandega Sakti 8 Yogyakarta 105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hits. Selamat malam Sobat Fox. Selamat hari Rabu dan ketemu lagi sama saya Gundi Sos di Let's Talk With. Dan malam hari ini Sobat Fox, kita akan ngobrolin tentang film. Kita ngobrolin tentang seorang sutradara. Dan kita ngobrolin tentang film horor. Yang merasa penakut, cari teman dulu boleh ya. Biar nanti siapa tahu di tengah-tengah obrolan kita ada jump scare apa gitu. Nggak kaget ya Sobat Fox ya. Tapi ya kali ini pasti kita hadirkan sosok di Let's Talk With kali ini ya. Dan kita akan berbincang dengan seorang sutradara. Sutradara Mas ya? Sutradara, penulis naskah atau? Iya, sutradara, penulis naskah, produser. Apa aja boleh nih Mas. Semua yang berkait sama film itu ada di beliau ini. Jadi langsung saja Sobat Fox, kita ketemu sama Mas Riza Pahlevi. Selamat malam Mas Riza. Selamat malam. Ketemu lagi nih sama Mas Riza. Betul. Kayak Oktober saya selalu di Fox. Semoga nggak kapok lah Mas. Oh enggak. Nggak bosan ya Mas ya? Masih adem nih, nggak apa-apa di tengah. Jelas. Jogja yang seharian ini selalu panas ya. Mau pagi, siang, sore, malam sama aja. Pasti ada Mas kalau di sini Mas. Oh iya. Tenang, kalem, ya kita kan gitu. Auranya positif. Positif. Betul. Oke, Mas Riza Pahlevi. Kita kenal sama Mas Riza Pahlevi ini seorang sutradara. Yang paling ke notes ya, karena ya kadang penulis naskah sekarang tokoh itu apa ya, kurang terekspos mungkin ya. Tapi kalau sutradara terekspos gitu ya, dengan banyak apresiasi, tampil behind the scene dan sebagainya. Nggak ada kan penulis naskah behind the scene-nya dia lagi nulis. Benar. Nggak ke syuting kan nggak mau Dia bicara. kerja sendirian soalnya biasanya. Betul. Malam-malam sambil makan mie, seduh kopi. Bakar rokok gitu kan ya. Tapi kalau sutradara ada BTS jadi lebih. Nah, kita ketemu sama Mas Riza Pahlevi, seorang sutradara kali ini. Ya. Tapi mungkin bisa disebutin dulu Mas, biar ini Sobat Fox juga tahu lebih jauh sama Mas Riza Pahlevi, kegiatannya Mas, daily activity-nya, atau mungkin juga berkutat di apa, sekarang lagi sibuk apa gitu Mas? Oke, sekarang aku lagi sibuk ngajar di kampus, terus lagi bikin event juga, screening dan diskusi film, konten juga di media sosial. Kalau bikin film sih sebenarnya belum ada sih, tapi masih di hold, jadi hitungannya belum dulu lah. Oh, sampai taraf apa nih Mas? Apanya nih? Itu bikin film ya? Bikin filmnya. Kalau yang ini kebetulan lagi nulis naskah. Oh, nulis naskah. Ditulis sendiri? Nggak sendiri, ada temannya juga, ada partnernya. Tapi besok rencana mau disutradarain sendiri juga? Sepertinya enggak, karena ini film panjang. Oh, gitu. Menarik. Oke, nah. Ya. Mas, kenapa nih Mas tertarik sama bidang film ini Mas? Oh, filmnya dulu. Kenapa Iya. film? Karena sebenarnya aku sebagai manusia milenial di tengah kuburan Gen Z ini, hidup di tahun 2000-an yang sehari-hari nonton TV. Iya. Jadi kayak pulang sekolah pasti nyetel TV sampai tidur. Iya. Maksudnya sampai malam gitu. Besoknya pun kayak gitu terus. Hari Minggu apalagi dari pagi sampai malam. Full. Jadi akhirnya TV ini dunia yang menarik buatku karena ada banyak sekali tayangan dan segala macam. Sampai akhirnya aku menyadari pas SMP pertama kali nonton film di bioskop di Mataram waktu itu. Bioskop Mataram. SMP pertama kali Iya. nonton film di bioskop Bioskop Mataram. Mataram. Filmnya masih ingat nggak? Masih dong. Apa, Mas? Terowongan Casablanca. Horor Mas filmnya. Horor, tapi memang ini. rada gitu. Pertama kali ya pengalaman Pertama nonton kali. film di Masih bioskop. nonton yang di bioskop ya. Jadi di saat orang lain pengalaman nonton bioskopnya petualangan Sherina. Aku ADC Mas. Oh, ADC. ADC dulu, yang pertama. Yang Itu. pertama Oh. 2004, 2006 ya. Betul, Kisaran betul. gitu. Nah, itu terus aku ngerasain kalau film itu jadi sesuatu yang lebih besar dari TV. Karena orang effort ya kan, harus naik motor dulu, harus bayar tiket, tempatnya nyaman, adem. Jadi kayak film ini dunia yang lebih menarik gitu dan lebih menantang buatku. Oh, Dari situ sih awalnya. Itu ya, dan akhirnya tertarik sejak SMP itu. Mas, sepil nonton sama siapa Mas waktu itu? Sama mamaku. Oke, siap. Karena kan waktu itu belum bisa naik motor juga. Oh, jadi harus Terus dianterin. donaturnya juga harus diajak. Itu pun akhirnya setelah sekian banyak film yang kayaknya cukup aman buat aku ngajak mamaku apa gitu. Ya walaupun ternyata ada adegan yang bikin canggung juga di dalam Itu bioskop. bumbu lah ya, setiap film nggak bisa lepas ya, kecuali ya petualangan Sherina pun juga yang sekarang ada. Yang baru ingat nggak sih? Iya benar. Tapi ya tipis-tipis lah. Iya, betul. Oke, Sobat Fox, ntar kita akan lanjutin lagi di segmen kedua bareng sama Mas Riza Pahlevi.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk With kali ini. Dan bareng sama Mas Riza Pahlevi, seorang sutradara muda, berbakat. Dan ini lagi dalam proses mau bikin film baru yang naik kali ini belum tahu. Ntar kita nggak mau spill tentang itu, biar berproses dulu sendiri aja ya Mas Riza Pahlevi. Bentar, kalau misalnya udah jadi baru ntar kita akan ulik lagi gitu Sobat Fox. Tapi, nah kali ini Sobat Fox, kita penasaran sebenarnya Mas Riza. Apa tuh? Jadi kan pertama kali nonton film waktu SMP ya, terus ngelihat bahwa oh ternyata film di bioskop perlu effort besar orang untuk nonton ke situ akhirnya. Jadi ada satu semacam penghargaan orang untuk menyaksikan satu film layar lebar. Nah, terus habis itu nih Mas, kenapa akhirnya juga terkait nggak sih Mas? Karena kita tahu Mas Riza kan juga pengajar, staf pengajar juga di sebuah kampus multimedia. 2 buah kampus. Sorry, yang satu mata kuliahnya sama juga? Iya, sama aja ya ngomongin film broadcast. Gitu. Oke, berarti 2 kampus ya, semuanya relate sama itu. Iya. Itu ada hubungannya nggak sih Mas waktu sama perkembangan Mas Riza tentang kesan dari sebuah film di SMP itu, Mas? Kalau ngajar mungkin karena aku basicnya suka ngomong juga ya. Suka ngomong dan ternyata aku menyadari aku suka sharing-sharing juga sama orang. Oke. Karena tipenya aku bukan yang melihat orang lain sebagai saingan, tapi ya yuk kita melangkah bareng, lari bareng gitu. Perkara dia akhirnya lari di depanku atau masih di belakangku, ya nggak apa-apa gitu. Justru semakin banyak orang lain yang keren, aku juga bisa termotivasi sama mereka. Betul banget ini. Gitu sih. Jadi kadang ketika ngelihat orang yang berjalan barengan atau berlari bareng itu dia bisa mencapai sesuatu gitu, dapat achievement sesuatu, aku juga ikut happy. Poin nih Sobat Fox. Quote ini Mas, nanti jadi dipotong-potong buat medsos. Tapi itu juga relate Mas sama kenapa akhirnya memilih bidangnya waktu kuliah, terus profesinya sekarang, itu juga relate sama film. Sebenarnya kuliah pas di D4-nya itu penyiaran sih. Oke. Penyiaran, cuma kan di dalam penyiaran juga ada drama TV juga atau mungkin sinetron atau film TV. Tapi baru S2-nya baru yang film. Fokusnya yang ke film di Fokusnya S2-nya. ke film. Dan ya lagi-lagi ya karena memang kesukaannya soal produksi audiovisual, jadi ya akhirnya mau TV, film sebenarnya kan secara produksi dalam tanda petik mirip tapi beda. Iya, mirip tapi beda. Tinggal medianya aja, outputnya akan beda kan. Yang satu ke TV, yang satu ke bioskop gitu. Dan sekarang bahkan lebih luas lagi, ada platform online yang banyak. Gitu. Iya, OTA dan sebagainya gitu-gitu ya. Yang mungkin ada film yang bahkan mungkin nggak keluar ke bioskop, tapi keluarnya malah di OTT itu tadi itu ya sebenarnya ya. Oke, ini Sobat Fox. Tapi juga Mas, akhirnya aku ngelihat satu pekerjaan yang berbeda nih Mas, antara mengajar sama memproduksi satu film. Walaupun itu relate dan itu mungkin dipelajari juga di sekolah dan di waktu ngajar ya. Tapi kan itu 2 hal yang berbeda. Satu di lapangan Mas. Iya, praktek betul. yang sekeras itu aku tahu dunia film dari teman-teman ya. Yang mereka bercerita, "Wih, dunia film tuh keras loh perjuangannya. Filmnya syutingnya bisa waktu dulu belum ada syuting sehat Mas ya." Iya. Terus ya kan, syuting bisa dari pagi sampai pagi lagi dan sebagainya. Itu kan sekeras itu. Betul. Itu apakah juga menjadi hal yang penasaran menurut Mas Riza atau sebenarnya dulu juga nggak yang bayangin akan menjadi dosen sih ya. Mungkin karena doa orang tua aku ya. Kayak dulu misalnya pas habis lulus, ya namanya orang penyiaran, orang film, pengennya kan ke industri pusatnya ya di Jakarta gitu. Iya. Dan akhirnya memang sempat kerja di Jakarta juga di salah satu stasiun TV. Tapi memang orang tua aku juga bilang kalau nyari sukses tuh nggak harus di Jakarta sebenarnya. Makanya sebenarnya dulu juga mau kuliah di Jakarta anyway. Tapi kuliah akhirnya S2-nya? S1-nya. Okay. Mau di Jakarta, tapi karena memang aku juga sadar bahwa tidak murah, jadi kayak ya udah di Jogja aja gitu. Dan akhirnya memang bener kan, kalau memang ada jalannya rezekinya ya bisa gitu.
Dan akhirnya pun ketika kerja di Jakarta udah ngalamin 1,5 tahun yang se-struggle itu. Anak muda sekecil ini berkelahi dengan waktu. Nah, terus akhirnya ya udah kembali ke sini dan akhirnya jadi dosen dan ternyata aku menikmati juga. Dan di luar jadi dosen pun masih tetap bisa syuting, tetap bisa produksi. Karena juga ketika aku dulu jadi mahasiswa, ketika yang ngajar itu dosen praktisi ya, yang masih bergelut dengan industrinya tuh akan lebih relate secara ilmu. Karena nggak stuck di teori yang mungkin, apalagi kalau ngomongin di broadcast dan film, literasi bukunya tuh nggak se-update ilmu-ilmu lain kayak mungkin ekonomi, hukum, kedokteran yang selalu update cepat. Buku dan gitu-gitu kan nggak secepat itu. Jadi ketika aku masih bisa syuting dan aku ngajar itu akan jadi positif point juga buat mahasiswaku. Karena itu akan pasti jadi update ya. Karena ilmunya ini aplikatif banget kan. Betul. Dan buatku juga aku ngelihat industri nggak cuma dari industri itu sendiri, tapi dia dari mahasiswa juga. Ketika aku zaman dulu mahasiswa, ibaratnya secara teknis tuh masih sulit dijangkau gitu, masih mahal, masih berat. Tapi sekarang mereka, jangankan yang kuliah, yang anak SMA, SMK aja itu bisa, udah canggih-canggih dan jauh lebih maju daripada dulu. Betul. Dulu kalau ngomongin tentang produksi, kamera, lampu dan sebagainya, bahkan bingung mau kemana gitu kan. Kalau sekarang mana-mana udah banyak ya. Betul. Apalagi sekarang terfasilitasi sama kampus. Pakai alat kampus nggak sih Mas? Tergantung tergantung. Tapi maksudnya kayak sesederhana HP aja sekarang udah kualitasnya bagus. Oh iya, betul ya. Kalau dulu kan ya pakai HP, apa sih yang diharapkan dari 3GP itu gitu kan. Kan formatnya 3GP. Aku sih berharap Mas sama 3GP yang beredar. Oh. Tapi harapannya beda ya. Harapannya beda. Oke, nah ini juga spesifik akhirnya kita bergerak ke film-film yang diproduksi sama Mas Riza nih. Kan ini malah ada 2 yang aku tahu filmnya ini temanya horor. Ini Sobat Fox kalau tahu Mas Riza ini juga menyutradarai sebuah film judulnya Makmum. Yeah. Ini kita nggak ngomongin tentang dia makmumnya on time atau masbuk, enggak sih ya, tapi kita ngomongin tentang Mas, ini film horor Mas. Yeah. Waktu itu fenomenal Mas filmnya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah banget. Tapi memang itu yang dipilih Mas. Apanya yang dipilih Mas? Genrenya. Oh iya. Horor Jadi, itu pilihannya. Nah, lagi-lagi balik ke background ketika kecil nonton TV itu juga tontonan yang horor-horor kan waktu itu banyak banget ya. Program-program horor di TV dan itu seru banget buatku. Karena setiap tahun pun walaupun udah banyak program horor tapi nggak pernah selesai ceritanya. Walaupun sebenarnya hantunya itu aja ya. Ya kuntilanak lagi, pocong-pocong lagi, tapi kayak satu pocong di mana, kayak selalu seru aja dan ada teori-teori yang selalu berkembang. Kayak zaman-zaman itu kan misal kita foto nih pakai flash ada bulat-bulat yang orang nyebutnya orbs segala macam. Oh itu seru tuh, terus berkembang jadi apa, sekarang ada. Pokoknya selalu nggak pernah selesai diulik lah. Dan aku rasa horor tuh jadi salah satu budaya Indonesia ya. Oh iya, budaya betul. asli ya kan. Iya betul. Jadi dari situ sebenarnya senang horor dan akhirnya pas kuliah sempat bikin film drama sebenarnya sama teman-temanku. Tapi memang bawa arwah. Iya sama aja kan. Bukan ngajak arwah tapi memang di dalam filmnya ada arwah. Ada yang berperan jadi arwah. Tapi bukan untuk nakut-nakutin, untuk kebutuhan drama. Tapi orang-orang yang nonton tuh kayak, ih ini horor. Terus akhirnya aku sama temanku, udah kita bikin horor beneran yuk. Gitu. Akhirnya muncullah si ide Makmum itu. Wow. Baru beneran bikin horor di situ. Iya. Dan kan Mas, apa ya? Aku tuh selalu skip film horor Mas. Kenapa tuh? Aku skip, nggak tahu kenapa, tapi karena memang ya punya pengalaman nggak dididik untuk nonton film horor gitu. Memang, apalagi bioskop dengan suasana seperti itu kan yang wah, maksudnya dulu kita zaman gue ya nonton film yang real gitu, kalau di TV paling Susana dan sebagainya ya, tapi kalau di bioskop jadi akan lebih banyak dengan ruangan yang gelap, audio yang keren, kan itu seremnya jadi lebih. Dan waktu yang aku nonton di bioskop Mataram itu, nonton Ruangan Casablanca, di tiketingnya tuh ada mockup kuntilanaknya. Jadi kayak sebenarnya seukuran manekin, seukuran manusia, dan menurutku tuh seru banget. Ketika kita baru datang, langsung disambut sama si hantunya, ya hantu patung itu. Jadi kayak experience-nya menyenangkan. Udah pernah ke psikolog Mas? Atau kok menyenangkan loh, ngeliat gitu kan? Seru banget. Experience yang, aduh. Iya, zaman-zaman aku konten YouTube juga kan, YouTube horor juga. Itu ada salah satu konten yang aku suka cerita di mana-mana. Itu
berdiam diri di kuburan nggak ngapa-ngapain. Kamu Waktu sendiri, itu Mas? sejam ya BTW. Kamu sendiri, Mas? Sebenarnya berdua, karena aku takut dibegal aja sih. Karena kan Oke. bawa kamera, bawa apa ya. Kalau sama hantu-hantunya nggak takut, tapi bekalnya itu yang... Cuma akhirnya sama temanku nggak ngobrol. Aku udah janjian dia di belakang kamera, kita sama sekali nggak ngobrol, ngonten kamera nggak aku cut sama sekali, full 1 jam. Dan nggak boleh berinteraksi juga, ya aku benar-benar hanya menikmati kuburan itu di tengah malam. Habis ini Sobat Fox kita akan tanya kuburannya mana, ceritanya kayak gimana ya Sobat Fox ya. Segmen berikutnya tapi. Fox 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sobat Fox yang penakut. Nggak, ini kita nggak mau ngomongin tentang horor lebih dalam sih, tapi ya karena kita ketemu sama seorang sutradara yang film boomingnya pertama, bisa dibilang gitu Mas ya? Iya, Karena sebelumnya udah bikin juga. Iya. Film boomingnya pertama adalah horor genrenya gitu, jadi ya kita ulik-ulik dikit lah. Gak usah takut, Sobat Fox dengerin aja terus ya. Kali ini bareng sama Mas Riza Pahlevi. Mas Riza, tadi kan ada pengalaman ya bikin YouTube konten yang apa namanya? Nemuin gitu sih? Di kuburan. Di kuburan itu, oh. Enggak, di kuburan tuh tidak semenyeramkan itu, guys. Malah menenangkan, sejuk. Karena di kuburan nggak ada kendaraan lewat. Jelas. Banyak pohon. Jadi udaranya bagus. Sunyi gitu ya. Terus bisa menemukan ketenangan. Tapi nggak yang buat anak-anak ya, aku beneran cuma duduk doang, nggak melakukan apa-apa. Kamu sih nggak sambil nyari-nyari ada apa nih gitu? Iya, paling cuma lihat sekeliling, kadang ada suara apa, oh angin, ada motor lewat, tapi kan di sana gitu, di jalan. Karena itu memang di pinggir jalan sih. Cukup positive thinking ya diri Mas. Oh iya, aku sangat logical banget orangnya. Oh, iya? Walaupun aku bikin horor, tapi aku sangat logik. Kayak misal di rumahku nih, Oh. ada kuda-kuda apa? Tikus. Ada apa? Kadang kan juga di pojok-pojok mata kayak ada sesuatu. Iya. Apa sih? Aku mencari, oh bayangan ini, oh ini. Aku sangat logik banget orangnya. Untuk urusan di dunia nyata ya. Tapi emang nggak ada pengalaman apa namanya? Pengalaman spiritual. Lagi-lagi kalau misal pengalaman yang secara langsung, aku pasti akan mikirnya itu masih bisa dilogikakan gitu. Oke. Tapi pernah sih pas yang salah satu konten YouTubeku itu kan aku pergi sama anak canggih ya. Anak Indigo canggih itu? maksudnya. Oke. Yang agak canggih. Lagi keliling-keliling terus pakai ini sound recorder, aku pakai headset. Jadi kan peka banget ya. Iya. Kayak aku di sini, orang yang di sono tuh ruangan lain itu bisa kedengeran. Itu denger suara kuntilanak yang ketawa hihi. Kayak gitu. Jadi persis ya waktu lagi ngobrol, oh ya di sini ada ini. Aku dengar suara itu. Aku baru mau nanya itu suara apa Mas? Iya. Karena itu nggak ada cewek di situ ya anyway. Iya. Terus baru aku mau ngomong, dia udah ngomong duluan. Itu Za, barusan denger gak suara kuntilanak? Oh akhirnya pertama kali dalam hidup aku dengerin kuntilanak, seru banget. Itu nggak bisa kamu logikakan juga akhirnya, nggak ngecari logiknya. Nggak bisa. Apa ini? Gitu Dan ada. itu untung karena ke-record kan, jadi ada di recordernya. Oh, ada. Masuk di footageku, alhamdulillah. Bukan footage videonya ya, audionya. Audionya. Gitu. Oke. Tak gedein aja di editing jadi biar Jadi bisa lebih lebih jelas. kedengeran. Termasuk sama ini juga penciuman. Oh. Nah waktu itu gini, oh di sana ada genderuwo baunya busuk banget gini. Terus kayak, oh iya, aku kan cuma sebagai host ya wes gitu kan. Terus dia tiba-tiba bilang gini, Zah mau mencoba mencium nggak gitu? Hah? Apaan gitu mencium, kan biasa orang suruh ngeliat atau mendengar, Iya. suruh mengendus baunya. Gimana caranya itu sama dia diginiin, diambil set gitu kan. Terus diginiin, set. Terus aku kan kayak, oke, aku mengendus dengan sepenuh hati kayak. Terus kok aku nggak mengendus apa-apa, nggak mencium apa-apa. Kayak, Mas kamu nggak ngebau apa-apa Mas. Terus dia ngambil lagi, set. Terus aku menyium, itu baru beneran. Sepahit itu rasanya. Kayak kamu masuk ke dalam gorong-gorong yang isinya lumutan dan ada bangkai di situ. Dan akhirnya sampai sejam ke depan setenggorokanku pahit. Gara-gara itu. Kayak habis makan brotowali gitu, minum brotowali gitu.
sampai kayak gitu ya. Segitunya. Tapi itu kan yang sudah terdeteksi, Betul. nggak jadi satu kejutan kan. Betul. Jadi ya kamu udah persiapan. Ya walaupun aku nggak expect ternyata bau juga bisa kayak ditransfer gitu. Ternyata ya. Iya lucu banget sih kayak set baunya gitu. Ini bau kedruwo. Gitu. Saya kan di TV-TV nggak pernah lihat yang gitu ya. Paling Iya. orang kesurupan lah apalah. Gitu. Oh ya karena itu nggak menarik Mas, nggak kelihatan Iya, soalnya bener. kan, nggak Bener visual banget. itu kan. Karena aku aja sejujur aku ngapet guyu waktu itu. Kenapa, Karena Sob? kan nggak di briefing ya tiba-tiba suruh mengendus itu tiba-tiba gitu. Apa ini gitu. Di videoin kamu gedein suaranya juga nggak keluar. Apalagi yang pas pertama itu apa aku pura-pura mencium Mencium, ya ah. apa gimana ya? Enggak aku jujur aja lah kayak aku nggak mengendus apa Mas. Ya, Terus baru kedua baru. kalinya baru. Terus kayak oh gini. Gitu. Nah, geser ke Makmum nih Mas. Oh iya. Kita cerita tentang satu film horornya nih Sobat Fox yang dibikin sama Mas Riza. Dan itu judulnya Makmum. Jadi udah ada di Ada di YouTube. YouTube sekarang Mas ya, udah di share di YouTube. Silahkan nih Sobat Fox nonton di YouTube sesering mungkin. Nah kalau ngomongin tentang Ngapain sesering mungkin? ya, siapa tahu kan Buat buat apa? terapi gitu apa gimana. Biar kalian kalau sholat nggak telat gitu kan. Betul. Nah itu cerita yang ada di situ kan Mas Riza nih, so logic ya orangnya ya. Lah terus ngambil experience buat dimasukin ke situ tuh berarti juga cuman berdasarkan cerita teman-teman, baca dari mana-mana, riset dan sebagainya dong. Pertama tercetus ide itu karena sebenarnya itu cerita yang udah awam banget gitu loh. Kayak aku sudah sering mendengar tentang wah aku lagi sholat ngerasa ada yang ngikutin. Apa Cuman belum ada yang ngevisualin ini ya? Belum ada yang visualin. Iya. Entah belum ada atau memang aku yang nggak tahu aja ya. Iya. Sampai akhirnya bikinlah. Tapi sebenarnya dari cerita-cerita orang, ketika dia merasa ada yang ngikutin, tuh dia nggak pernah melihat sebenarnya. Nggak pernah benar-benar melihat ada sesuatu di belakangnya. Makanya di film, ketika dia sholat, dia ngerasa. Tapi dia nggak lihat. Yang lihat kan penonton. Oh, oke. Ya, Gitu. ya. Jadi semua experience-nya sama aja. Cuma bedanya kita bisa lihat. Karena sebagai kita penonton, ya. Bukan kita yang lagi sholat. Yang sholat mah nggak ngelihat. Dia cuma ngerasa doang. Karena kan ngerasa, oh kayak ada sesuatu di belakang. Gitu doang. Oke. Ini pilihannya tapi itu Mas. Maksudnya pilihannya adalah orang sholat. Ya Sorry, karena ada beberapa bentuk horor lainnya ya, rumah sakit dan sebagainya atau apa itu orang sholat nih. karena ya kepikirannya itu ya dulu ya. Oke. Mungkin dulu karena juga nggak yang seteoritis sekarang gitu, maksudnya karena ngajar juga. Jadi kayak bikin-bikin aja. Oke. Kayak tulus-tulus aja gitu. Dibanding sekarang mungkin kan kadang ngeliatin orang film di festival nonton ini jadi akhirnya malah kadang bikin cerita sekarang malah jadi rumit menurut. Iya betul, complicated. Kalau dulu aku ngerasa tulus-tulus aja dulu bikin itu tuh. Lagi kepikiran ini yaudah ini dieksplor beneran dah gitu aja, bikin saku ini aja gitu ya. Terus kayak pas ngobrol sama tim, oh iya banyak yang cerita temanku gini-gini, akhirnya pada cerita pengalaman masing-masing. Tapi aku pernah sih pas lagi di suatu perjalanan, aku lupa apa, pokoknya aku berhenti di sebuah masjid kecil, masjid atau musola gitu buat sholat malam. Tapi sholatnya tuh isya kayaknya. Oke. Isya Malam. maghrib, ya isya deh. Pokoknya cuma aku sendirian. Tiba ngerasa ada yang masbukin Wow. di tamplek gitu kan. Iya. Terus habis itu pas sampai selesai sholat gak ada orang. Tiban tecak Mas, pokoknya tiban tekek paling. Kayak bisa nih. Tapi aku berpositif thinking. Ya. Mungkin ada orang yang memang lagi musafir juga, terus dia namplek, terus mungkin dia keinget, oh HP ku ketinggalan, terus dia pergi lagi. Ya, Sepositif ini itu aku, Mas. itu jadi genrenya komedi Mas, satu langsung kan ke horor Mas. Maksudnya enggak terus aku kayak deg-degan atau apa, enggak, biasa aja. Oke. Beneran kayak aku merasa, oh ya mungkin itu marbotnya lupa, ketinggalan, belum matiin kompor atau apa. Jadi nggak jadi Mungkin makmuman. awalnya makmuman terus kayak, sebentar apalah ketinggalan, terus belakang. Nah, terus, oh aku cewek ini nggak boleh nampok gitu. Oh, enggak. Agak jauh ya. Batal aku masuk sholat betul lagi gitu. Nah ini Mas, kita ini Sobat Fox, jadi besok ini Mas Riza filmnya juga kita masukin di satu agendanya Fox, namanya adalah Fox Horror Season. Iya. Ini besok akan kita tayangin di film screening 30 Oktober di L Hotel Yogyakarta Malioboro. Nah tapi ini filmnya bukan yang Makmum ini tadi, karena udah bisa dilihat di YouTube. Betul. Ini satu film yang belum di share kemana-mana secara umum ya, Iya. ke festival-festival mungkin udah Mas? Ada beberapa Sama beberapa putaran terbatas ya. Yang judulnya adalah Kisah Seram untuk Diceritakan. Betul. Mau di-spill dikit Mas di Oh sini? boleh. Ini ceritanya tentang penulis film horor. Ini sebenarnya cerita di balik penulis film aku. Cerita tentang dirimu sendiri Mas. Tentang temanku sih sebenarnya. Oke.
Jadi temanku ini dia tuh tidak pernah mau disebut indigo karena ya mungkin bukan indigo sejati ya, indigo-indigoan gitu. Tapi kayak dari kecil dia tuh suka digangguin hantu gitu. Suka diliatin lah apalah. Tapi dulu dia penakut. Ya selayaknya manusia sih. Ya. Tapi akhirnya makin kesini dia malah rezekinya nulis film horor. Jadi akhirnya mau nggak mau justru rasa ketakutan itu yang dia tangkap dan dia serap ditaruh di skrip. Bahkan sepenakutnya dia kalau nulis horor tuh siang-siang, nulis Makmum tuh siang-siang. Dia kalau udah mulai maghrib gitu udah nggak berani nyentuh skrip lagi. Takutnya kan kebawa kan. Iya, Kalau nulis kan bayangin adegan apa segala macem. Jadi takut tremoran. Orang dia kadang-kadang malam-malam tiba-tiba kepikiran ngechat aku. Aku kepikiran ya udah tutup aja besok ini lagi. Ini Sobat Fox nih, tips baru nih ya kalau nulis dan kamu penakut, nulis strip horror siang. Di tempat yang rame gitu ya, kafe apa ngapain gitu ya malah ya. Gitu. Oke. Nah, ini besok yang mau diputerin di Fox Horror Season ya, Sobat Fox. Jadi ntar kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang filmnya sama Mas Riza nih, sutradaranya langsung. Masih di Let's Talk With Sobat Fox 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir ini sayang sekali Sobat Fox. Waktu kita sedikit singkat. Tapi nggak apa-apa Sobat Fox. Kita mau minta nih spill dikit dari Mas Riza, sutradaranya dari film yang besok kita akan screeningin di Fox Horror Season. Judulnya Kisah Seram Untuk Diceritakan. Jadi ini cerita seorang penulis naskah film horor. Ya. Jadi ceritanya dia lagi datang ke podcast kayak gini. Terus dia cerita, waktu aku kecil aku ketakutan. Terus awal mula kenapa dia bisa jadi nulis sampai remaja sampai dewasa. Jadi nanti akan ada flashback-nya. Ketika dulu dia ketemu hantu gimana, sekarang gimana. Kalau sebenarnya secara horor ini lebih ringan ya daripada Makmum ya. Tapi ada sentuhan-sentuhan kejutan-kejutan kecil yang aku taruh di film ini. Yang jelas sensasinya akan beda dari Makmum. Makmum kan juga suspense juga nggak sih Mas? Iya, kalau Makmum kan memang horor serius ya. Maksudnya horor serius gitu. Tapi kalau di Kisah Seram tuh horornya ada, hantunya tetap serem, tapi tidak semenakutkan Makmum, tapi ada sensasi lain yang nanti bisa didapatkan. Durasi berapa sih Mas? Durasinya tuh berapa ya? Kayak 10 atau 12 menit gitu. Oh, tetap short movie short movie, ya. Nah, waktu syuting Mas, kemarin berapa lama Mas untuk yang ini Mas? Sehari. Serius? Sehari. Editing yang lama? Pagi sampai malam, sampai jam 12-an lah. Editingnya sebulan kayaknya. Ya, segitu ya. Standar ya? Akhirnya ya mungkin 1 bulan ya? Ya cukup lah. Sehari tak selesai? Sehari. Karena memang budgetnya susah. Ada pengalaman Mas waktu bikin? Ada. Pengalaman apa nih? Horor apa nih? Ya, kalau horor ada lah. Iya itu ya Kak. Kayaknya nggak ada yang horor banget sih. Maksudnya biasa aja gitu. Ya, oke. Tapi ada pengalaman, aku nggak boleh bilang ini seru sih. Cuma pengalaman yang cukup membagongkan aja. Jadi kan syutingnya memang di daerah yang cukup padat penduduk ya. Dari pagi sampai siang. Kan callingan pagi jam 5, jam 12 siang pas lagi makan siang tuh. Ngobrol-ngobrol sama teman-temanku. Kok syutingnya lancar-lancar aja ya? Ya alhamdulillah tuh. Ya alhamdulillah sih, cuma aneh. Syuting tuh harusnya ada sesuatu. Cuma aku waktu itu ngomong sama temanku, aku takut ya ada apa-apa gitu. Karena syutingan lancar, talent oke, waktu juga masih on time kan, biasanya molor kan. Betul. Bener, jam 1 siang, tetangga rumah yang dipakai buat syuting ada orang meninggal. Innalillahi. Tahu apa? Apa? Depan rumah, ya itu sepanjang itu dibikin teratak, terus ya orang layatan. Kami diusir dari situ. Kayak Pak Tulung ini dah budgetnya masa ya harus diusir nggak jadi syuting. Akhirnya ya udah kami mencoba mencari jalan tengah, bernegosiasi dengan warga sekitar. Akhirnya kami tetap diperbolehkan syuting tapi hanya di dalam rumah. Ya karena di luar rumah udah dipakai teratak itu ya, tadi. Ya udah orang layat ya. Betul. Dan untungnya juga nggak ngeplay apa-apa ya di layatan itu ya. Jadi masih cukup tenang lah untuk syuting. Cuma kita juga nggak bisa teriak-teriak padahal kan horor ya. Iya. Saya ada lumayan banyak lah adegan yang harus berteriak-teriak. Seharusnya. Tapi akhirnya kita redam banget. Terus adegan yang harusnya ada di luar rumah, aku pindah ke dalam rumah semua. Jadi ya kayak
itu salah satu pengalaman membagongkan sih. Terus aku bilang ke temanku kayak tadi harusnya berhusnuzon aja, nggak boleh gitu lagi. Oh, nggak usah dibahas-bahas, nggak usah diapa-apain ya. Nah, kita lihat ini besok Sobat Fox. Hasil syutingnya yang sebelah rumah, layatan coba lah ya kuwi. Hal yang mendadak yang nggak bisa diapa-apain kan? Iya lah, meninggalnya mendadak soalnya. Loh ya harus Mas, masa ngabari dulu kan nggak mungkin semuanya kayak gitu. Makanya. Gitu. Oke, ini Sobat Fox sekali lagi ya. Besok kita akan nonton bareng-bareng filmnya dari Mas Riza Pahlavi di tanggal 30 Ya. di Hotel El Malioboro Yogyakarta di Fox Horror Season. Ntar kita juga bisa diskusi juga. Jadi Sobat Fox kalau misalnya penasaran gitu kan tentang cerita filmnya atau apapun, atau penasaran sama Mas Rizanya, besok bisa ketemu di sana. Datang kan Mas ya? Oh, datang jelas. Sama tim? Sama Mbak Vidya juga yang penulisnya. Oh, itu tadi yang aku bilang penulisnya, kalau nulis siang-siang. Dia akan datang juga. Nah, itu Sobat Fox, besok akan datang bisa ngobrol-ngobrol juga. Siapa tahu ada yang penasaran bikin genre film horor yang sekarang lagi meledak banget di bioskop ini Mas ya kan. Hampir semuanya, hampir bahkan kemarin film Hollywood di minggu atau bulan kemarin kalah sama film horornya Indonesia bahkan kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Oke, Sobat Fox, kita ketemu besok ya di Fox Horror Season. Jadi ini Let's Talk With-nya kita closing di sini. Terima kasih Mas Riza. Sama-sama, terima kasih Sudah juga. datang ke Fox Radio Jogja lagi. Yap. Lagi nih. Besok datang lagi ya. Sobat Fox, tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hits.